Hmm? Nggak bawa HP lebar aja. Nggak bawa HP lebar, ada di rumah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, di mana kita di waktu ini masih membahas seputar perkara-perkara yang terlarang, diantaranya larangan melaknat. Jadi secara umum seseorang itu tidak boleh melaknat orang tertentu. Tidak boleh dia katakan terhadap pelaku dosa, misalnya si A, langsung dia katakan ya semoga Allah melaknatmu. Itu tidak diperbolehkan, sampai pun kepada orang kafir. Misalnya kita sebut namanya orang kafir ini agar dia dilaknat. Nah, tidak diperbolehkan. Baik. Di pembahasan ini yang berikutnya adalah bab jawazi la'nu ashabi al-ma'asi, atau bab jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairil muayyanin. Bab bolehnya melaknat para pelaku-pelaku kemaksiatan dengan atau tanpa mentakyin, menyebut person. Dia tunjuk langsung. Ini diperbolehkan. Artinya apa? Secara global. Dia katakan ya, misalnya ada pelaku dosa besar, baru ada orang di depannya melakukan perbuatan semisal itu, dia boleh katakan ya, Allah melaknat para pelaku dosa ini. Ya, tidak kita katakan misalnya si B yang melakukan, ya engkau terlaknat, atau semoga Allah melaknatmu. Kenapa? Karena dia melakukan dosa yang dilaknat. Nah, tapi kalau secara global maka diperbolehkan. Secara global diperbolehkan, itu tanpa mentakyin. Apa dalilnya? Penulis akan sebutkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana qala Allah Ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang zalim. Wa qala ta'ala fa'addana mu'addin bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan Allah berfirman, muadzin atau orang yang mengumumkan di antara mereka bahwasanya laknat Allah terhadap orang-orang zalim. Ayat ini jelas ya, memberikan penggambaran kepada kita Allah ya, atau Allah memberikan pengajaran kepada kita kalau ingin melaknat, maka laknat dengan secara keumuman. Bahkan kepada orang kafir pun selama dia hidup tidak boleh kita mengatakan ya semoga Allah melaknatmu. Nah,
Yang ada ya kita doakan hidayah, misalnya semoga Allah memberikan hidayah kepada, tidak mengapa kita memberikan atau mendoakan hidayah kepada orang kafir. Tetapi tidak kita katakan ya rahmat Allah atasmu. Karena selama dia kafir maka rahmat Allah itu tidak ada pada dirinya. Tetapi tidak berarti rahmat Allah tidak ada pada dirinya maka kita menambah, kita semakin menjauhkan rahmat Allah kepadanya dengan cara melaknatnya, tidak. Maka di ayat ini ya, bahwasanya kalau ingin melaknat terhadap pelaku kemaksiatan, maka laknat dengan keumuman. Laknatlah dengan keumuman. Seperti Allah berkata, ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang berbuat zalim. Artinya siapapun yang berbuat zalim, maka dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kezalimannya ya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi misalnya ada orang berbuat zalim di hadapan kita, maka tidak boleh kita katakan engkau terlaknat. Kenapa kau laknat saya? Maka dia katakan, bukankah Allah melaknat orang-orang zalim? Iya benar, Allah melaknat orang-orang zalim, tetapi kita tidak boleh mentakyinnya, artinya menunjuk langsung personnya. Ya, tetapi kita globalkan, semoga Allah melaknat perbuatan ini adalah laknat Allah terhadapnya, atau orang yang berbuat semisal ini adalah mendapatkan laknat Allah. Ini yang harus kita pahami. Karena sekali lagi melaknat seseorang itu adalah sesuatu yang besar permasalahannya, bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Baik. Dan boleh kita mengatakan misalnya ketika kita melihat orang-orang zalim, kita mengatakan semoga laknat Allah terhadap orang-orang zalim. Ya. Tidak langsung kita katakan semoga Allah melaknatmu karena engkau telah berbuat zalim, tidak. Tetapi semoga Allah melaknat orang-orang berbuat zalim umum, siapapun yang berbuat zalim. Ini diperbolehkan, tetapi kalau kita katakan semoga Allah melaknatmu karena telah berbuat zalim, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Nah, kemudian ya penulis menyebutkan beberapa dalil dari hadis yang dimana Nabi SAW ketika mengucapkan kalimat laknat, dia melaknat secara umum. Wa thabata fi sahihi, dan telah tetap di dalam sahih, yaitu apakah sahih Bukhari atau sahih Muslim atau diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Jadi penulis menyebutkan beberapa hadis-hadis yang seluruhnya diriwayatkan oleh dua imam ini. Apa itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustausilata. Allah melaknat orang-orang al-wasilah. Al-wasilah itu adalah orang menyambung rambutnya. Misalnya sekarang lagi tren rambut palsu, ya, atau tanam rambut begitu. Ini laknat bagi orang-orang berbuat semisal tersebut. Bagi orang-orang berbuat semisal tersebut. Ya, ada orang misalnya pendek rambutnya, kemudian dia panjangkan dengan cara dia sambung. Ada orang yang tidak ada rambutnya, ya dia tanam rambut di situ. Ini masuk. Ini masuk. Dan Allah melaknat juga orang-orang yang menyambungkan rambut tersebut, yang dimintai untuk menyambung rambut. La'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Apa sisi keharamannya? Karena itu bentuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bentuk dari perbuatan syaitan. Ada amalan syaitan di dalamnya. Bayangkan jemaah sekalian, ya, menyambung rambut saja padahal kalau kita lihat zahirnya tidaklah mengubah wajah seseorang. Bagaimana lagi orang yang operasi plastik? Maka lebih besar keharamannya. Karena betul-betul dia ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Tidak dikenal siapa dia. Sebelumnya tadinya hidungnya mancung ke samping, tiba-tiba mancung ke depan. Wajahnya tadi agak
kuning-kuning, ya setelah dioperasi menjadi putih-putih. Nah, dia ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini haram hukumnya. Ya. Laknat terhadap orang-orang berbuat semisal tersebut. La'anallahu al-wasila wal mustausila. Jadi banyak orang ya itu memiliki skill, keahlian, tetapi ternyata skillnya pada perkara haram. Seolah-olah itu adalah hal yang ngetren, hal yang bagus dilakukan. Tetapi dari sisi syar'i itu adalah haram. Itu adalah haram. Nah, dari sini kita dapatkan juga tentang apa? Ketika Nabi ingin melaknat orang melakukan perbuatan tersebut, dia tidak katakan kepada orang yang melakukannya, apa? Engkau terlaknat karena telah menyambung rambutmu, tidak. Tetapi Nabi Nabi mengatakan dengan kalimat global, la'anallahu al-wasilah. Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya. Wal mutausilah, dan Allah melaknat orang-orang apa? Yang dimintai untuk menyambung rambut tersebut. Ini kebanyakan apa? Ya para ahli-ahli kecantikan biasanya. Nah, di salon-salon biasanya. Ini kadang ada praktek semisal ini. Type. Kenapa Islam terlalu banyak urusan yang diurusi? Ya itu untuk keamanan kita di negeri akhirat. Untuk kenyamanan kita sendiri. Makanya Nabi katakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang-orang beriman. Karena memang ada batasan-batasan mereka tidak boleh langgar. Dan tidaklah semua larangan tersebut melainkan ada hikmah di dalamnya. Betapa banyak efek buruk yang terjadi disebabkan karena mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya mungkin memang awal-awal memang keren, tetapi ada efek yang berkelanjutan di belakangnya, efek buruk. Ya, di masa tuanya akan begini dan begitu. Berbeda dengan orang tumbuh di atas apa yang dia diciptakan. Ya, normal kehidupannya. Wa anna qala la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang-orang memakan riba. Ya. Ini umum. Siapapun yang memiliki koneksi pada perkara riba, apakah yang mencatat transaksi ribawi, yang menjualnya, yang menandatanganinya, yang membelinya, atau misalnya Allah laknat pada perkara tersebut. Dan memang terbukti subhanallah. Apa yang Allah haramkan betul terbukti, sesuatu keburukan berada di belakangnya. Sekarang banyak-banyak orang tadinya utangnya di bank itu cuma misalnya 10 juta. Berlalu beberapa tahun menjadi ratusan juta. Yang dia bayar hanya bunganya, tidak pernah bunga pokoknya. Tidak pernah bunga utang pokoknya. Pas dia datang di bank untuk melunasinya, tidak berkurang utangnya. Ujung-ujungnya rumahnya yang jadi sasaran. Ini bahayanya praktek riba. Di dunia kadang betul-betul merugikan, apalagi di kehidupan akhirat. Maka itu hiduplah di atas kenormalan, kesederhanaan. Tidak usah memaksakan diri untuk mencontoh orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kekayaan, dari kelapangan harta. Kesederhanaan itu ketika kita terapkan dengan sunnah, maka insyaallah taala akan lebih indah dan nikmat rasanya. Nah, kemudian wa annahu la'anal musawwirin. Dan juga bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang al-musawwirin, orang-orang menggambar. Ini telah berlalu pembahasannya di pembahasan tentang tiga jenis dosa. Salah satunya yang menggambar. Ya. Yang terlarang di sini adalah menggambar yang memang secara hakikat ada ruh di dalamnya, atau secara menggambar yang di situ kita ketahui ini semisal makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada ruhnya. Ya, dia gambar dari misalnya hewan gajah, atau misalnya burung yang jelas-jelas ya betul-betul semua mirip sekali dengan burung. Dan yang lainnya. Adapun kalau benda-benda mati, maka tidak mengapa seseorang menggambar darinya.
dari meja, dari masjid, ya dia gambar masjid, dari mobil. Maka ini tidak terlarang insyaallah taala. Yang terlarang adalah yang padanya dia gambar dengan tangannya. Dia gunakan dengan tangannya secara langsung. Yang dia gambar adalah sesuatu yang memiliki ya yang di kehidupan dunia ada semisalnya. Ada semisalnya. Taib. Dan juga masuk padanya adalah para pemahat patung. Para pemahat patung. Karena itu lebih mirip lagi. Lebih mirip lagi. Oleh karena itu sekali lagi skill itu ya kadang sesuatu tidak memberikan manfaat. Jadi ada sesuatu yang orang mungkin hebat tetapi dia salah gunakan kehebatannya, dia lakukan pada perkara yang haram. Nah, ada orang pandai ya hitung-hitungan, ya, ekonominya tinggi, kali-kalinya bagus, tetapi dia praktekkan di praktek ribawi. Bagaimana caranya agar orang-orang terjerat pada ribawi, dia kali-kali semua. Nah, ada orang pandai menggambar, ya, bagus skillnya, tetapi dia menggambar pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bagus suaranya, tetapi bukan pada hal yang dimuliakan seperti membaca Al-Quran, malah dia bermain musik, menyanyi, hal yang mengganggu kehidupan kebanyakan manusia dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau diberikan skill, ya arahkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Taib. Kemudian ya di kelanjutan hadis atau kelanjutan kalimat penulis rahimahullah taala apa hadis matanya situ? Taib. Kemudian ya di antara hal yang yang disebutkan Allah melaknatnya adalah la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Yani Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan tanah. Jadi tanahnya 1 hektar. Ya, 1 bulan masih 1 hektar. Berlalu beberapa bulan sudah lewat 1 hektar 1 meter. Ya, semakin jalan musim semakin luas tanahnya. Terisik ternyata batas tanahnya tetangganya yang dia ambil. Ini Allah melaknat perbuatan semisal tersebut. Jadi bertetangga dengan seseorang itu apakah tetangga kebun, tetangga rumah, hati-hati. Ya, kalau kita bahasa busnya jangan kimangua sama tanahnya orang. Nah, karena ada ukubahnya, salah satunya laknat Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Jadi kalau di sertifikatnya kita, oh ini batas tanahnya orang, ini batas tanahku, itu yang kita pegang. Jangan karena dia tidak tahu ini saya kasih lebar sedikit pagarku, ya supaya bisa masuk mobilku. Ya, mungkin kita dapat kenyamanan, tetapi cuma di dunia. Dan efek buruknya dibenci sama tetangga. Di akhirat terlebih Allah melaknat orang-orang melakukan perbuatan tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, man iqtata'a shibran minal ard dhulman tuqahu yawmal qiyamah min sabil ardin. Siapa yang dia memotong 1 jenggal ya dari batasan tanah, artinya dia ambil tanahnya seseorang melewati batasnya walaupun 1 jengkal secara zalim, ya bukan karena dia beli, bukan karena dikasih, ya kan ada orang ya dihibahkan, itu tidak masuk, atau dia beli tidak masuk, tapi memang zalim, diam-diam dia rampas. Ya, maka pada hari kiamat itu akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Ya, mobil saja kita dikalungkan, tidak bisa mikir jalan. Bagaimana 7 lapis bumi?
7 dunia dikalungkan sama kita. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis itu kita yakini. Artinya semua di akhirat bisa terjadi. Karena ketika di akhirat nanti tubuh kita bukan semisal tubuh ini. Sesuai dengan siksaannya yang diberikan kepada mereka. Taib. Jadi hati-hati dari berbuat zalim terhadap hartanya seseorang. Secara khusus ada batasan-batasan tanah. Jadi pikir-pikir memang mikir ya. Kalau ada sertifikat lihat nih batasan-batasannya kita. Ya. Kalau ada haknya orang kita ambil kembalikan. Insya Allah Ta'ala dia sangat senang. Ya, langsung dia katakan kita tetangga yang terbaiknya. Nah, tidak ada kerugian pada perkara meminta maaf atau semisalnya. Kemudian di dalam sebuah hadis di hal yang dilaknat di dalam permasalahan ini, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. Penggambarannya yang bisa jadi dia katakan kepada orang tuanya ada anak durhaka. Ya. Dia katakan apa? Semoga Allah melaknatmu. Maka laknat ini kembali kepada anak durhaka itu. Atau bisa jadi, ya, dia melaknat ayah orang tua, ayah anak yang lain. Ya. Dia melaknat orang tuanya, temannya misalnya. Taib. Maka anak tersebut kembali apa? Kembali melaknat orang tuanya. Kembali melaknat orang tuanya. Semisal ada taib kata Rasulullah SAW bahwasanya ditanya, ayal ainur rajul walidayhi, apakah seseorang itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Ya, hada amrun la yumkin. Ini perkara tidak mungkin. Yani ketika kata Nabi la'anallahu man la'ana walidayhi, maka ada orang bertanya, apakah memungkinkan ada orang yang melaknat orang tuanya? Ini adalah perkara tidak mungkin. Maka kata Nabi, benar, itu bisa terjadi. Bagaimana caranya? Ya subbu abar rajul, fasubbu abahu, fasubbu ummahu, fasubbu ummah. Yani dia mencela, dia menjelek-jelekkan, ya. Dia melaknat orang tua, ya, saudaranya yang lain. Dia pun yang dicela orang tuanya ini juga membalas apa? Laknat yang dikatakan tadi. Baik. Jadi sumber dari laknat tersebut adalah yang pertama mengucapkannya. Maka itulah dikatakan masuk pada hadis siapa yang melaknat orang tuanya, maka Allah melaknatnya. Nah, tidak secara langsung tetapi kembali kepada dia yang memulai. Nah, kembali kepada dia yang memulai. Dan ini banyak ya. Banyak sekarang lisan-lisan yang tidak bisa dijaga. Apalagi sekarang di zaman yang orang-orang itu lisannya sudah tidak beradab. Kalimat-kalimat dzikir, kalimat-kalimat tasbih seolah-olah kalimat-kalimat yang tidak keren. Lebih keren ketika mereka mengumpat, ya. Tidak dikatakan gaul kecuali mereka berkalimat semisal itu. Ini subhanallah terjadi di masa kita. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada orang tua, hendaknya kita perhatikan ya didikan anak-anak kita. Dan tentunya hal yang terbaik untuk menyukseskan pendidikan anak kita adalah banyak-banyak mendoakannya. Itu adalah senjata yang utama bagi seorang muslim. Jangan diandalkan didikannya dari diri pribadi, tetapi dia bantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya wala'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Ini jelas. Ya, Allah melaknat siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Jadi kita ulangi, laknat itu maknanya mendoakan seorang agar terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya terusir dari rahmat Allah. Orang menyembelih untuk selain Allah itu mendapatkan laknat. Dan permasalahan ini ya mungkin sudah tergambar pada diri kita dengan apa yang kita saksikan di kehidupan yang sering ditampilkan di pemberitaan. Ketika di kuburan orang-orang salih, ya ada musibah,
misalnya di sebuah negeri, maka mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh, datang membawa beberapa ekor kerbau, kemudian dia sembelih di situ. Kemudian mereka katakan, wahai penghuni kubur, ini sembelihan dari kami. Atau semisal kalimat-kalimat tersebut, mohon hilangkan musibah ini. Ini adalah kesyirikan. Selain kesyirikan, pelakunya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti beberapa tahun yang telah berlalu di Kolaka ketika terjadi kebakaran, ya. Orang-orang tersebut dia pergi mengumpulkan beberapa kerbau, kemudian dia sembelih, kepalanya dialirkan di laut. Nah, dengan maksud agar penjaga laut tersebut menghilangkan musibah yang terjadi di tempat itu. Subhanallah. Ya, akal itu tidak dipakai semestinya. Nah, ini la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini bukan permasalahan kecil, bahkan menyembelih untuk selain Allah itu, walaupun seekor lalat, itu bisa mendapatkan seorang terjatuh pada kesyirikan, masuk ke dalam neraka. Berlalu hadis yang sering kita bacakan, karena seekor lalat seseorang bisa masuk ke surga, dan karena seekor lalat seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Kisah masyhur di dalam buku-buku akidah tentang dua orang yang harus melewati sebuah perkampungan, di mana perkampungan tersebut ada sembahan, ada berhala yang tidak boleh lewat seseorang di perbatasan daerah tersebut kecuali mereka harus menyembelih. Maka orang pertama disuruh menyembelih. Dia berkata, saya tidak memiliki sesuatu untuk disembelih. Maka kata orang tersebut, idba walau dzubabah, menyembelihlah walaupun seekor lalat. Maka dia menyembelih untuk sembahan penduduk kampung tersebut. Maka dengan itu dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang pertama, orang kedua sama, disuruh menyembelih. Dia katakan, saya tidak akan menyembelih. Dia dikatakan kepadanya, menyembelihlah walaupun dengan seekor lalat. Maka dia katakan, saya tidak akan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan seekor lalat. Maka dia dibunuh. Yang satu dibiarkan lewat, tetapi di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Yang satu dibunuh, tetapi dia mendapatkan ganjaran yang besar, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sembelihannya, tetapi untuk siapa dia menyembelih. Sesuatu yang kita lihat tidak ada nilainya. Bahkan kalau dia lewat di tengah kita, itu merasa jijik kita. Tetapi ternyata permasalahan akidah kadang berkaitan tentang hal-hal yang kita anggap kecil, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wa malaikati wan nasi ajma'in. Ini subhanallah ya, perhatikan ya, semoga orang-orang di luar sana mendengarkan kalimat Nabi ini. Apa kata Nabi? Siapa yang membuat padanya di dalam agama ini hadatsan, perkara baru di dalam agama yang kita kenal dengan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini siapa yang membuat pada permasalahan agama ini ada perkara-perkara diada-adakan yang dia masukkan atau mereka klaim bahwasanya ini bagian dari agama, padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah mentakrir, ya. Nah, muhditsan, atau orang melindungi pelaku perbuatan bid'ah tersebut. Bisa dibaca muhditsan, ya. Atau dia lindungi amalan bid'ah itu. Ada orang ketika diingatkan ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan hal yang baru di dalam agama, jangan sandarkan ke bagian dari agama. Tetapi mereka katakan tidak, ini bagus, dia lindungi acara bid'ah itu. Ya. Dia tetap kekeh untuk mengamalkannya. Atau bisa bermakna ya, dia lindungi pelaku bid'ah itu, orang yang mencetuskan bid'ah itu dia lindungi. Maka apa kata Nabi? Fa alaihi la'natullah, maka atas dia laknat Allah. Dan ternyata bukan hanya Allah melaknatnya, wal malaikah, dan juga para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ini subhanallah ya, bagaimana bid'ah itu besar bahayanya,
Sampai-sampai yang melaknat adalah para orang Allah, zat yang maha tinggi, malaikat, makhluk yang tidak pernah berdosa, wan nas ajma'in. Ya Allah alam apa ini para ulama atau semisalnya. Naam. Ini hati-hati. Ya, lakukan amalan walaupun sedikit atau kecil, tetapi ada petunjuknya dari Nabi, maka itu lebih utama. Makanya ada sebuah kalimat yang indah, ya. Idza numta 'ala sunnah khairun min an taqum 'alal bid'ah. Jika engkau tidur tetapi di atas sunnah, maka itu lebih baik dibanding engkau beraktivitas, melakukan amalan, tetapi amalan itu adalah amalan bid'ah. Tidak melakukan apa-apa. Dia tidur saja, tetapi tidurnya di atas petunjuknya Nabi kita. Maka itu lebih baik dia dibanding aktivitas yang banyak, amalan yang banyak dari zikir-zikir bid'ah, salawat-salawat bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Itu tidak ada nilainya, letih dan lemah yang kita dapatkan. Selain dari itu juga laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku bid'ah atau mengamalkan bid'ah atau melindungi perbuatan bid'ah tersebut. Sekarang banyak orang-orang yang menjadi pahlawan untuk melindungi amalan tersebut. Ya, pada dua keadaan semisal ini. Mungkin karena disitulah mata pencahariannya. Karena kapan tidak dilakukan, kosong isi kantongnya. Dan ini terbukti. Bukan omong kosong kalimat ini. Mereka sendiri yang mengakui permasalahan tersebut. Ya. Itu menjadi bahan pencariannya. Bayangkan orang sudah terkena musibah, meninggal, mereka tidak mau mentahlilkan kecuali ada amplopnya. Ya, subhanallah. Sudah ditimpa musibah loh ini. Bahkan mereka tidak mau kalau kecil-kecilan gitu, tapi harus banyak. Ini salah satu sebab kenapa mereka melindunginya. Atau yang kedua karena memang mereka meyakini bahwasanya ini lebih baik dibanding ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa annahu qala Allahumma al'an ra'lan wa dakwan wa sayyah asallaha wa rasulah. Wa hadhihi thalathu qabaila minal Arab. Bahwasanya Nabi mengatakan, ya Allah, laknatlah ra'lan wa dakwan wa usayyah, yang mereka telah bermaksud kepada Allah dan Rasulnya. Ini tiga, kata Imam Nawawi, ini tiga kabilah dari kalangan Arab. Jadi Nabi mendoakan laknat kepada keumuman manusia atau keumuman para pelaku kemaksiatan itu. Nabi tidak disebutkan di sini yang melaknat ya person tertentu dari kabilah Ra'lan atau Dakwan. Atau Nabi tidak mentakyin, tidak melaknat secara khusus ya person bagi pelaku pemakan riba ya, atau yang berdolim atau berbuat bid'ah ya. Jadi misalnya ada orang berbuat bid'ah di hadapan kita. Nah, tidak bisa kita katakan semoga Allah melaknatmu karena aku melakukan ini. Ini haram hukumnya. Nah, tidak boleh. Tetapi apa kita lakukan? Ya, amalan semisal ini Allah laknat. Atau bisa kita katakan, ya semoga Allah melaknat orang-orang yang berbuat amalan semisal ini, umum. Nah, semisal Nabi di sini, ya ketika dia doakan laknat kepada kaum Arab ini, maka umum. Yang terkena laknat adalah siapa yang memusuhi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini ketika Nabi dia berdoa karena waktu tersebut mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya, serta musuh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tidak boleh kita katakan orang yang melakukan demikian juga misalnya ada orang yang berperang di medan jihad, dia terbunuh, tidak boleh kita katakan dia mati syahid ya. Tetapi kita katakan amalan semisal ini adalah amalan syahid. Orang mati semisal ini adalah mati syahid. Tidak boleh kita takyin orang tersebut masuk surga atau tidak. Nah, demikian juga ya orang yang meninggal di atas kemaksiatan, tidak boleh kita katakan oh ini penghuni neraka, tidak boleh. Tapi kita katakan amalan semisal ini adalah amalan diancam oleh neraka. Nah, karena surga dan neraka itu adalah di tangan Allah. Nah, inilah orang-orang salah menganggap kepada apa yang kami bawa. Seolah-olah kami yang memasukkan seseorang ke surga
atau kami masukkan seseorang ke dalam neraka. Justru kami paling takut terhadap kalimat semisal tersebut. Justru orang-orang menuduh kita lah yang mengatakan kalimat tersebut, ya. Kalimat-kalimat itu kalau kita dengar, ya, dia tentang malaikat, kalau disebut namanya ini langsung malaikat takut. Ya, mereka mengkapling sendiri surga. Ya, bosnya pengikutnya mereka itu sudah ada kepingannya di surga. Subhanallah. Mereka tuduh kita, ternyata apa? Mereka yang mengamalkan kalimat tersebut. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Nah, kemudian wa anna qala la'anallahu al-yahuda wa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi orang-orang Yahudi pengikut Nabi Isa atau pengikut Nabi Musa. Dahulunya mereka adalah orang-orang beriman. Mereka Islam secara umum. Tetapi setelah pengutusan Rasulullah, maka agama mereka sudah terhapus, tidak boleh lagi diikuti. Nah, di antara kebiasaannya orang-orang Yahudi, ketika ada orang-orang soleh mereka meninggal, nabi-nabi mereka meninggal, mereka membangunkan di kuburan tersebut masjid, yang dengannya mereka beribadah di dalam masjid tersebut. Nah, perbuatan semisal ini, apakah orang Yahudi, ataukah orang Nasara, ataukah orang Islam yang mengaku Islam, tapi dia mengamalkan semisal apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, masuk pada kalimat ini. Dan ini kita lihat sekarang amalan-amalan sebagian penduduk masyarakat daerah kita, ya, negeri kita. Masjid atau kuburannya itu subhanallah lebih megah, lebih megah, lebih mewah dibanding rumahnya mereka sendiri. Tidak pernah kosong kuburan itu dari bacaan Al-Quran. Padahal yang harus diramaikan bacaan Al-Quran adalah rumahnya. Tetapi ternyata di rumahnya tidak pernah dia baca Al-Quran. Ya. Dia mengaji juga bukan karena Allah, tetapi karena apa? Untuk mendapatkan syafaat dari penghuni kuburan itu. Untuk mendapatkan pertolongan dari penghuni kuburan itu, subhanallah. Dia jadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Ini masuk pada makna ini. Siapa melakukan perbuatan semisal ini. Tetapi sekali lagi kalau ada orang berbuat semisal ini, tidak bisa kita katakan, ya semoga Allah melaknatmu. Tidak boleh. Karena ini namanya sudah mentakyin. Tetapi kita katakan perbuatan semisal ini, ya termasuk perbuatannya orang-orang Yahudi yang Allah telah melaknatnya. Nah, wa annahu la'ana al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Nah, ini juga yang populer sekarang. Bosnya apa? Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Sekarang bencong kayak sudah jenis kelamin yang tetap. Ya, seolah-olah sudah menjadi apa istilahnya? Dinetralisasikan, bosnya itu bagus. Dilegalkan. Ya. Di negara kita mungkin belum, tetap sebagian negara sudah. Itu adalah perbuatan laknat. Jadi kalau ada wanita dia bergaya tomboy, menyerupai gerak-geriknya laki-laki, ada tomboy artinya gimana bahasanya ya? Karakternya, tetapi dia tetap bersifat seperti sebagaimana wanita, maka ini tidak masuk. Tetapi ada memang orang dia buat-buat agar dia seperti laki-laki betul. Dari model rambutnya, dari jalannya, bahkan ada orang operasi buah dadanya untuk menghilangkan supaya seperti laki-laki. Bahkan ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga laki-laki sekarang, ya. Sudah dikasih kejantanan malah dia pilih apa? Kayak cacing kepanasan. Ya, ketika berjalan di atas aspal. Ya, lebih sekali. Ini laknat. Jadi jangan seolah-olah itu adalah hal yang indah. Tidak, itu adalah sebab datangnya laknat. Ya. Jangan kita seolah-olah itu hal yang bagus atau hak asasi manusia. Tidak ada hak asasi manusia pada hal yang berkaitan tentang syarat Allah ketika dilanggar. Ya, ketika dilanggar. Tidak ada hal yang indah ketika agama Allah diperangi.
Sekarang subhanallah kampanye untuk membela pemikiran mereka. Bukankah Nabi Lut kaumnya itu diadab karena perbuatan semisal tersebut? Ya. LGBT. Ini semua LGBT itu awalnya dari perbuatan-perbuatan semisal tersebut. Laki-laki ada menyerupai wanita sehingga ada orang tertarik kepada dia, dan kalangan laki-laki juga. Ini juga orang tidak tahu di mana otaknya. Ya. Ada nih yang bacanya yang cantik-cantik saja, dia pilih yang semisal itu, subhanallah. Ya. Saking dia jaganya Nabi Lut umatnya, dan rela kasih anaknya. Tetapi demikian kalau otak sudah tidak normal lagi. Al-muhim, ingatkan ya tetangga-tetangga kita. Kalau ada orang semisal ini, dia nasihati. Atau paling tidak dia tidak benarkan perbuatannya. Jangan dia jadi pembela. Itu tahu haknya, tahu dia. Tidak. Itu justru kita datangkan sebab-sebab laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Justru kita tidak menyelamatkan dia. Justru kita mengancam kehidupan akhiratnya. Nah, dan ini alhamdulillah sebagian pemerintah daerah Sulawesi sudah ada yang melarang waria-waria tampil di apa? Di pertandingan-pertandingan atau di momen-momen tertentu. Itu kita dukung. Semoga pemerintah juga kolaka punya program semisal tersebut. Nah, karena dikhawatirkan kalau kemaksiatan sudah dianggap halal, ya sudah dianggap biasa di tengah masyarakat, dikhawatirkan adab Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, jadi bukan hal yang indah ya, atau untuk jadi lucu-lucuan. Nah, permasalahan tersebut itu adalah laknat. Kita tidak boleh bermain-main pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis wa jami'u hadhil alfaz fi sahih, yakni seluruh lafaz hadis yang kita bacakan tadi itu berada pada sahih. Ba'dhuha fi sahih Bukhari, sebagiannya dari sahih Bukhari wa Muslim, dan sebagian dari sahih Bukhari Muslim, wa ba'dhuha fi ihdahima, sebagiannya salah satu dari keduanya. Wa inna ma qasadtu ikhtisar bi isyara ilaihima wa sa'adhkuru ma'dhamaha fi abwabiha min hadzal kitab insyaallah taala. Jadi penulis hanya meringkas, dia tidak bawakan secara menyeluruh isi-isi hadis. Nah, ini insyaallah taala hal yang bisa kita sampaikan di malam ini. Baik. Ada pertanyaan? Berkaitan tentang pertanyaan yang pekan lalu, taib. Yani apa? Kalau bunuh diri adalah haram, kenapa Allah takdirkan dia meninggal di atas bunuh diri tersebut? Mungkin misalnya itu pertanyaannya ya. Nah, ini sama dengan sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Kalaulah kekafiran itu tidak bagus, kenapa Allah takdirkan ada kekafiran? Kalaulah kemaksiatan itu tidak bagus, kenapa Allah takdirkan itu adalah Allah takdirkan tentang kemaksiatan? Untuk menjawab permasalahan ini, yang paling utama itu kita harus pahami tentang perkara yang paling pokok di dalam keimanan kita, yaitu perkara takdir. Perkara takdir. Semua apa yang berlaku di kehidupan dunia ini itu adalah penakdiran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum dunia dicipta. Dan itu penakdirannya semenjak di azali, di zaman azali. Taib. Artinya bosnya seseorang itu ditakdirkan begini dan begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seseorang itu beriman terhadap penakdiran Allah baik dan buruknya. Jadi ada Allah takdirkan bosnya ini orang akan baik. Ada yang Allah takdirkan orang itu akan buruk. Makanya disebutkan di dalam hadis yang disebutkan pekan lalu, ini amsyaqiyun aw sa'idun. Apakah dia itu orang yang termasuk penakdiran buruk atau bahagia? Disebutkan di dalam beberapa hadis bahwasanya ketika malaikat sudah berada di janin para ibu-ibu, sebelum mereka dicipta ditanya, "Ya Allah, apakah mereka ini dari golongan yang berbahagia atau golongan yang sengsara?" Maka Nabi sebutkan keadaan dia. Nah,
Kemudian ya berkaitan tentang apa tadi? Masih lanjut kaitannya bahwasanya yang berikutnya semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya semua, ada ibrah. Adanya kemaksiatan, adanya kekafiran, adanya keburukan itu agar orang-orang mengambil ibrah di dalamnya. Agar orang-orang mengambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Dia lihat, oh kalau begini perbuatannya orang, maka hukumannya akan begini dan begitu. Itu di antara hikmahnya. Adanya kemaksiatan, seseorang dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya bertobat. Nah, mungkin muncul pertanyaan kepada kita. Kalau begitu tidak adil dong. Ya, ada yang dicipta di atas kekafiran. Tidak adil dong. Ada yang ditakdirkan dia meninggal di atas bunuh diri. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka tidak dipaksa. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan kekafiran, tidak dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Apa buktinya? Allah mengutus Nabi, ya, untuk apa? Mengajarkan tentang perkara tersebut. Diberikan pilihan, mau tetap berada di atas jalan hidayah atau di atas jalan kekafiran. Kitab-kitab telah jelas tentang jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan kekafiran. Itu tujuan Rasul dan kitab diturunkan agar tidak ada lagi hujjah bagi Allah di hari kiamat. Kenapa kau takdirkan saya begini? Ya, maka kita katakan kau tidak dipaksa untuk berada di atas posisi tersebut. Dan Allah telah berkata, ya, wa hadainahu sabilan imma syakiran wa imma kafura. Dan telah kami berikan hidayah petunjuk kepada mereka. Apakah mereka memilih jalan kesyukuran atau jalan kekafiran? Diberikan hidayah, mereka diberikan apa? Pilihan. Apa buktinya kita bisa memilih? Jadi ikhtiarnya manusia itu ada yang tidak bisa dia tolak dan ada yang bisa dia berpikir untuk memilih yang mana. Apa contoh dia tidak bisa menolak? Ketika kita takut, ya, bulu kita merinding, itu tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita katakan, jangan ku berdiri. Kan begitu. Tetapi ada pilihan, ada jalan yang bisa kita memilih. Nah, apa itu? Jalan hidayah dan jalan kekafiran. Buktinya apa? Kita di sini adalah orang-orang yang memilih seakan tetap tinggal di rumah. Tetap bisa kita tinggal di rumah, kan? Tidak dilarang kita tinggal di rumah. Dan tidak dipaksa kita juga datang ke sini. Tetapi itu apa? Pilihan kita untuk memilih jalan-jalan hidayah. Nah, bukti yang lebih bagusnya lagi. Ketika kita diberikan pilihan antara jalan A dan jalan B. Kita ketahui jalan A penuh dengan berlian, penuh dengan intan, penuh dengan hal-hal yang membahagiakan. Kita pilih jalan B. Ataukah kita pilih jalan B yang penuh dengan duri, penderitaan dan semisalnya. Yang mana kita pilih? Tentu jalan A. Itu menunjukkan kita memiliki apa? Pilihan untuk bertindak. Jadi kita tidak boleh berkata kalau begitu yang mereka yang ditakdirkan di atas kekafiran berarti Allah tidak adil. Tidak begitu. Keadilan Allah itu penuh dengan hikmah. Nah, dan kita tidak dipaksa. Orang bunuh diri tidak dipaksa kau mati dengan bunuh diri, tidak. Dia diberikan pilihan. Tapi itu yang perlu kita pahami. Jadi orang yang meninggal bunuh diri itu bukan karena mereka dipaksa, tetapi itu tadi ada kalimat orang karena mereka kurang dari perkara agama, tidak pelajari. Seolah-olah itu ada solusi. Taib. Maka pelajari agama, pelajari tentang bagaimana hikmah penakdiran. Kemudian ada ayat yang perlu kita pahami. Apa kata Allah SWT? Ya. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat kepada hambanya. Tetapi yang ditanya adalah kita, kenapa kita berbuat begini dan begitu. Jadi kita tidak boleh bertanya, ya, kenapa Allah takdirkan ini, takdirkan itu. Artinya terlalu mendalam pertanyaan semisal itu. Ya. Tetapi yang akan ditanya kita, kenapa kita lakukan itu, kita lakukan ini, padahal sudah diberikan apa? Jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk, tetapi kita lebih memilih jalan-jalan kesesatan. Ya, intinya, ya, perbuatan bunuh diri atau semisalnya kekafiran, kemaksiatan adalah haram. Memang telah ditakdirkan, orang tersebut telah
di akhirnya akan melakukan perbuatan tersebut. Tetapi itu bukan paksaan bagi mereka. Mereka bisa memilih jalan keselamatan atau jalan hidayah. Buktinya kita di sini alhamdulillah. Ya. Bisa jadi ini adalah sebab kita tempuh jalan-jalan keselamatan. Karena di sana banyak di hadapan kita yang kita ingin tempuh, tetapi kita memilih semisal ini. Wallahu taala alam. Semoga ringkas ini ya bisa tersampaikan makna dan tujuannya. Kalau kita ingin membahas tentang penakdiran, itu tidak bisa dengan waktu 1 jam atau 2 jam karena memang agak meluas. Ada namanya iradah kauniyah, ada namanya iradah syar'iyah, itu berkaitan tentang kekafiran dan keislaman. Nah, kemudian ada namanya takdir yang buruk dan takdir yang jelek, baik. Yang nasihatnya para ulama, jangan terlalu memperdalam menanyakan tentang penakdiran. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu apa takdirnya kita nanti. Tidak ada yang tahu kita ini mau di neraka atau di surga, tidak ada yang tahu. Ya. Maka itu kita dianjurkan hanya beramal. Karena kita akan dimudahkan kepada apa yang kita dicipta darinya. Kemudian kaidah tentang hal ini, jangan benturkan penakdiran dan syariat dan amalan. Penakdiran hal yang istilahnya berbeda dengan amalan. Kita diperintah untuk beramal. Adapun takdir kita itu belum ditahu. Tetapi yang diperintah kita beramal. Itu yang kita diperintah. Kita tidak tahu apa takdirnya kita. Hanya kita diperintah untuk beramal. Sekarang kita memilih. Kita mau berada di atas syaqiyun atau sa'idun. Wallahu ta'ala alam. Semoga itu bisa mencerahkan ya. Nah, baik. Ada yang lain? Habis waktu? Ilahuna, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab tahrimis haramnya mencela seorang muslim tanpa hak. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi karena ingat kita hari penuh. Dan terhambur anunya syarahnya. Enggak, makanya saya tanya apa lagi anunya. Nah ini ada memang penjelasan ini. Intinya memang maknanya para ulama beda. Bedo ini telur ayam atau makna lain. Sebenarnya para ulama mengatakan dia telur dajjal, telur ayam. Hanya